Saudara-saudara terkasih, Shalom. Saya mau mengajak latihan bersama. Mari kita bangkit berdiri. Kita buat sebuah latihan kecil ya. Silahkan berhadapan antara suami istri atau kakak adik atau teman, tetangga, pacar atau tunangan, terserah ya. Berhadapan-hadapan sekarang. Dengan teman tidak apa-apa, dengan pacar tidak apa-apa ya. Saya tidak punya pacar, jadi tidak berhadapan-hadapan. Sekarang katakanlah, tidak usah teriak keras-keras, dengan lemah lembut, I love you full. 1, 2, 3. Selanjutnya lalu dipeluk, dicium untuk yang sudah dekat. Yang bukan suami istri jangan. Silahkan duduk. Saudara-saudaraku, apa yang dialami dengan latihan kecil tadi? Terasa sulit atau tidak? Yang sudah terbiasa pasti tidak sulit ya. Latihan bertahun-tahun ya, latihan yang menghasilkan, itulah dalam arti hari ini ya, mengatakan aku mencintai kamu sepenuhnya. Suami istri, bapak ibu, adik kakak, pacar, tunangan pasti terbiasa mengatakan itu. Tetapi kalau tidak terbiasa pasti sungkan ya, tidak enak rasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda mendengar kata-kata I love you full, kamu percaya enggak? Anda percaya tidak akan kata-kata yang disampaikan pasangan, pacar, tunangan, sahabat, atau teman? Jawabannya pasti variasi juga. Ada yang percaya karena suaminya setia ya. Ada yang percaya karena istri setia. Ada yang percaya karena pacar, tunangan menunjukkan hal itu dalam kehidupan yang nyata. Berani memberikan segala yang diperlukan ya. Perlindungan, bantuan ya, perhatian. Ada yang sulit untuk percaya karena selama ini hanya omon-omon saja ya. Hanya kata-kata belaka ya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan yang pertama tadi kita mendengarkan bagaimana orang Israel itu tidak setia kepada Tuhan. Dikirim utusan-utusan dihina, ditolak ya. Firman Tuhan tidak diperhatikan, nabi-nabi ditolak, ada yang dibunuh dan sebagainya. Padahal dalam gambaran perjanjian lama seringkali bangsa Israel itu dianggap sebagai pasangan Allah sendiri. Bangsa Israel tidak setia. Walaupun demikian, Allah tetap setia. Kata-kata Allah yang mengatakan I love you full itu ditunjukkan, dikatakan di dalam Injil hari ini oleh Yesus kepada Nikodemus yang malam-malam datang kepada Yesus bertanya bagaimana supaya memperoleh hidup kekal ya. Lalu ditunjukkan betapa besar kasih Allah akan dunia, sehingga dunia yang berdosa tadi ya, gambarannya dalam perjanjian lama, sehingga dia mengutus putranya yang tunggal supaya semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Iman kepercayaan kepada Allah yang mengasihi sepenuhnya seperti ini penting sekali
justru karena kita tahu bahwa orang-orang di sekitar kita seringkali tidak bisa mencintai sepenuhnya, kadang-kadang gagal, kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Ingatlah, ada satu pihak yang selalu mencintai kita sepenuhnya, yaitu Tuhan sendiri. Mengapa ini penting? Saya baru saja mendengar cerita seorang mahasiswi, IP-nya tinggi sekali ya, hampir 4, hampir sempurna, mau wisuda, lalu bunuh diri, turun dari apartemen, menjatuhkan diri. Karena apa? Sebelum wisuda minta supaya bapak ibunya hadir, menunjukkan kasih. Tetapi bapak ibunya bercerai, tidak ada satupun yang ingin datang menunjukkan kasih kepada anak itu. Andaikan anak itu sadar bahwa ada satu pihak, yaitu Tuhan, yang begitu mengasihi sepenuhnya, tidak seperti bapak ibunya, dia barangkali tidak akan bunuh diri. Begitu pentingnya orang mengalami dikasih oleh Tuhan itu. Karena kadang-kadang manusia gagal menunjukkan kasih sepenuhnya itu kepada orang yang bahkan paling dekat, seperti buah hatinya. Ketika saya mendengar cerita itu, saya sedih sekali. Betapa jahatnya dunia ini ya. Ternyata bukan hanya bangsa Israel yang tidak setia kepada Allah, yang menolak utusannya, yang menolak nabi, yang tidak memperhatikan firman-Nya, tapi bahkan zaman ini pun demikian. Kejahatan manusia bisa begitu sangat mendalam, sampai mengakibatkan sesuatu yang kita semua pasti tidak menginginkannya. Betul tidak? Tidak ada satu orang pun yang ingin kerabat kita, orang terdekat kita bunuh diri. Saudara-saudara yang terkasih, Santo Yohanes menyampaikan apa yang kita dengarkan hari ini karena terpesona pasti dengan apa yang dikatakan pada Nikodemus. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan putra tunggalnya. Pemberian putranya hendaknya menjadi bukti dan ukuran kasih Allah. Kasih Tuhan bukan sekedar emosi atau sentimen hangat sementara, tetapi suatu yang sangat mendalam. Termasuk di dalamnya diungkapkan dengan penjelmaan, dengan salib, penderitaan yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus, kesedihannya, penderitaan dan rasa malu di Getsemani dan Golgota, kegelapan, kesengsaraan, wafatnya dan penumpahan darahnya. Semuanya adalah jawaban terhadap pertanyaan, sedalam apa, sebesar apa kasih Allah kepada kita, kepada dunia. Kita melihat kasih Allah dalam peristiwa-peristiwa ini, dalam hidup, penderitaan Bapa dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam suara Tuhan kepada semua manusia yang kita dengarkan hari ini, berbicara dengan semakin keras. Semua itu adalah ungkapan kasih Tuhan, kasih-Nya yang dinyatakan melalui pemberian diri-Nya. Dengan kasih Allah dan iman kita diselamatkan. Kita mendengarkan tadi dalam bacaan kedua. Namun Tuhan juga mengatakan, siapapun yang mencemooh kasih Allah berarti ia menghukum dirinya sendiri. Tuhan sama sekali tidak ingin menghukum manusia. Dia tidak lain adalah cinta kasih. Cinta kasih sampai sejauh mana?
sampai sejauh Bapa mengorbankan putranya. Memberikan putranya berarti memberikan dirinya sendiri. Pertanyaan sekarang untuk kita semua, apakah kita menerima kasih Tuhan yang tak bersyarat itu, agar kasih itu terbukti bermanfaat bagi hidup kita? Atau apakah kita memilih untuk terus takut dalam kegelapan dosa, menghindari kasih karunia Tuhan yang menerangi hidup kita, supaya tidak kelihatan kejahatan kita? Jika kita memilih terus dalam kegelapan, artinya terus berbuat jahat, tidak bertobat, terus tidak beretika, tidak bermoral, maka kita adalah orang-orang yang dalam Injil disebut membenci terang. Kita membenci cinta sejati, dan kita meneguhkan egoisme kita dalam bentuk apapun. Kita sering salah mengira. Kita sering mengira egoisme tersebut adalah cinta, tetapi sebenarnya bukan cinta. Ketika hal itu terjadi, seperti Yesus ingatkan, kita sudah dikutuk, bukan oleh Tuhan. Kita mengutuk diri kita sendiri, menghukum diri kita sendiri. Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Efesus menggambarkan besarnya kasih Allah walaupun kita tidak layak. Dalam bacaan kedua dia berkata, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Paulus menekankan bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan dengan iman kepada Tuhan yang begitu mengasihi. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan sehingga kita dapat menuntut pujian bagi diri sendiri. Namun jangan lupa, di dalam Injil hari ini juga dikatakan tanda orang beriman yang sejati adalah, tanda orang tidak beriman adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Artinya tidak beretika, tidak bermoral. Terang telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Dan selanjutnya Tuhan juga mengatakan, barang siapa melakukan yang benar, inilah orang yang sungguh-sungguh beriman. Ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Orang beriman sejati nyata dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Orang yang tidak sungguh beriman terus menjalankan perbuatan-perbuatannya yang tidak benar. Anugerah yang luar biasa harus menghasilkan sukacita yang luar biasa. Karunia cinta kasih Allah yang luar biasa membawa kita melampaui batas dunia ini, melampaui batas ruang dan waktu, membawa kita pada sukacita ilahi yang luar biasa sampai kehidupan kekal. Itulah sukacita iman, sukacita ilahi. Sukacita yang luar biasa ini sejalan dengan beratnya salib yang harus kita pinggul. Jika kita bisa memahami hal ini, maka kita tidak perlu terlalu takut dengan cobaan atau ujian. Justru kita akan menemukan sukacita dalam penderitaan atau salib yang harus kita panggul. Di bumi, cobaan, ujian, dan kesedihan akan menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Meski demikian, penderitaan itu dapat kita tanggung.
dan di surga kita akan merasakan kemuliaan yang jauh lebih besar. Itu yang memotivasi pertobatan kita untuk terus semakin mengasihi, semakin peduli, semakin menjadi saksi Kristus dalam kebenaran, dan itu kita wujudkan dalam hidup yang penuh solidaritas, membantu sesama kita yang membutuhkan. Maka dalam Minggu Letari ini, mari kita bersukacita dalam Tuhan yang menyelamatkan. Sungguh seluruh umat manusia bersukacita atas keajaiban kasih Tuhan. Mari kita bersukacita dalam pertobatan kita. Minggu depan akan mulai ada pengakuan dosa. Orang yang hidup dalam terang pasti tidak berat, tidak takut untuk datang kepada terang, mau mengaku dosa. Kita bersukacita juga karena kita dipanggil untuk bertobat, mengalami kasih Bapa yang begitu besar. Mari kita teguhkan iman kita akan Allah yang begitu mengasihi hidup kita dengan doa aku percaya.